Halo, perkenalkan saya Alwina Rianti dengan NIM E1111-21029. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fitur diplomatik and political dengan saluran International Conference and Summits. Di sini saya membahas dari studi kasus konferensi tingkat tinggi G20 yang ke-19 yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brazil pada bulan November tahun 2024 yang menjadi momen bersejarah dalam diplomasi global. Pertemuan tingkat tinggi ini mempertemukan para pemimpin dari 19 negara dengan ekonomi terbesar di dunia plus Uni Eropa yang secara kolektif mewakili sekitar 85% dari PDB global dan 2/3 populasi dunia. Brazil sebagai tuan rumah memilih Rio de Janeiro sebagai lokasi strategis yang mencerminkan identitas multikultural dan dinamisme ekonomi Amerika Latin. Agenda utama dari summit ini berfokus pada 3 pilar prioritas. Yang pertama adalah reformasi tata kelola global, transisi energi berkelanjutan, serta penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Para pemimpin dunia berkumpul di Museum of Modern Art atau MAM di Rio de Janeiro untuk membahas tantangan global yang semakin kompleks mulai dari dampak perubahan iklim, ketahanan pangan, hingga stabilitas geopolitik. Diskusi intensif ini berlangsung selama 2 hari dengan berbagai sesi bilateral dan multilateral yang membahas kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi infrastruktur global. Salah satu pencapaian signifikan dari konferensi tingkat tinggi ini adalah komitmen bersama untuk memperkuat multilateralisme dan reformasi institusi keuangan internasional. Para pemimpin juga sepakat untuk mempercepat transisi energi melalui investasi masif dalam teknologi hijau dan energi terbarukan. Deklarasi di Rio yang dihasilkan menekankan pentingnya kerjasama global dalam menghadapi krisis pangan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, terutama di negara-negara berkembang. Adapun analisis komunikasi di dalam forum G20 Brazil tahun 2024 ini, yang pertama ada source atau sumber, yaitu meliputi Brazil sebagai tuan rumah G20 tahun 2024 yang menjadi sumber komunikasi utama dengan Presiden Lula da Silva yang memimpin agenda diplomatik. Sumber komunikasi ini meliputi delegasi dari 19 negara anggota plus Uni Eropa dengan Brazil yang berperan sebagai fasilitator utama yang mempromosikan agenda multilateralisme, transisi energi berkelanjutan, dan pengurangan ketimpangan global. Selanjutnya ada message atau pesan, yaitu yang meliputi pesan-pesan kunci yang dikomunikasikan berfokus pada penguatan kerjasama multilateral di tengah tantangan geopolitik global. Agenda utama ini mencakup komitmen terhadap transisi energi yang adil, reformasi sistem keuangan internasional untuk mendukung negara berkembang, penanganan krisis pangan dan kesehatan global, serta digitalisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada channel atau saluran, yaitu yang mencakup forum G20 Brazil menggunakan kombinasi saluran komunikasi formal melalui konferensi tingkat tinggi resmi dan pertemuan bilateral, serta saluran digital melalui platform media sosial dan website resmi. Selanjutnya dari receiver atau penerima, yang mencakup audiens komunikasi forum ini, mencakup audiens yang luas mulai dari pemerintah negara anggota, organisasi internasional, sektor swasta, hingga civil society atau masyarakat publik yang secara global. Selanjutnya ada efek, yaitu komunikasi G20 Brazil ini berhasil menghasilkan deklarasi di Rio yang mencerminkan konsensus global terhadap isu-isu prioritas. Efek lain yang termasuk adalah penguatan posisi Brazil sebagai pemimpin diplomasi regional, peningkatan kesadaran global terhadap agenda pembangunan yang berkelanjutan, dan pembentukan momentum untuk reformasi institusi multilateral yang lebih inklusif. Selanjutnya ada challenges atau tantangan. Tantangan utama dalam forum ini adalah meliputi ketegangan geopolitik antara negara anggota yang mempengaruhi dinamika negosiasi dan pencapaian konsensus. Kompleksitas isu global yang dibahas sulit dikomunikasikan secara sederhana kepada publik. Sementara ekspektasi tinggi terhadap hasil konkret yang kontras dengan keterbatasan forum multilateral. Tantangan lainnya adalah kompetisi naratif antar negara yang mempromosikan agenda nasional masing-masing, serta kesulitan yang sulit dalam mengkomunikasikan implementasi komitmen yang telah disepakati.